Apa kecil. Ya, sehat lo. Paling wis lega iki. Langsung main bola iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wajadna dana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para alim ulama, guru agama yang berhadir kesempatan yang mulia ini, nakhusu bidzikrihi, dapat ulun sebutkan yaitu guru Irfan yang ada di dalam ini, dan ada juga guru Irfan yang ada di luar. Mudah-mudahan dai muda kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi ilmunya, dan mudah-mudahan berkat beliau semua kita mendapatkan keberkahan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada grup Maulid Al-Istiqamah, ketua Maulid dan seluruh jajarannya, tak lupa kepada Shahibul Bait, keluarga kami, warso sekeluargaan. Mudah-mudahan berkat acara yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan barakahnya di rumah yang mulia ini, sehingga penghuni rumah atau siapapun yang masuk ke rumah ini mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul juga di dalam kesempatan yang mulia ini diampuni segala dosa, diangkat segala penyakit, dan dikabulkan hajat kita semua dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada pengurus daripada sound system yang telah menyeting alat dengan baik dan nyaman sekali. Mudah-mudahan Allah berkahi, dan segenap yang hadir, baik bapak, ibu, adik-adik semua, ya insyaallah kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita diundang oleh hari ini telah memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat sehat wal afiat, lapang waktu, sehingga kita bisa mengabulkan hajat daripada Shahibul Bait berhadir di tempat ini, dan kita bersama-sama tadi melantunkan salawat, pembacaan Maulid Al-Habsyi, dan dilantunkan qasidah pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini semua menjadi wasilah perantara kita agar terkabulnya hajat kita semua dunia wal akhirat, wabil khusus hajat yang mengundang kita Shahibul Bait Bapak Warso sekeluargaan. Nah, ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu tempat, di satu perkumpulan, atau di satu majelis, kecuali tempat itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya. Dan barang siapa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah merahmati orang tersebut dengan 10 rahmat. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku dan Nabi satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya, maka Allah memberikannya rahmat 10 kali. Alhamdulillah. Ujar ulama, satu salawat saja Allah, satu rahmat saja Allah berikan kepada kita, niscaya itu semua cukup untuk menjadi pendinding antara kita dan api neraka. Satu rahmat. Bayangkan kalau dua
bayangkan kalau 3, bayangkan kalau 10, itu bandingan 1 kali sholat, bayangkan kalau sholatnya 10, bayangkan kalau sholatnya 20, bayangkan kalau seterusnya bahkan sampai 100, bahkan 1000, maka insya Allah siapa yang sholawatnya itu sampai 1000, itu menjadi ijkum minan nar, penebus bagi orang tersebut dari siksa api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya di dalam tasyakuran, di dalam acara apapun, jangan tinggalkan sholawat, zikir, jangan tinggalkan hal-hal yang baik semacam ini. Ini penarik rahmat, ini penarik daripada kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mau apapun acaranya, mau nikahan, mau resepsi pernikahan, mau khitanan, mau apapun, bagus sekali dalam acara tersebut kita bacakan maulid, kita bacakan salawat dan zikir. Ini keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasti berkah orang yang dalam setiap acaranya, dalam syukurannya didahului dengan pembacaan salawat, dalam bentuk maulidkah itu, dalam bentuk burdahkah itu, dalam bentuk apapun, dalail, semuanya memuji Nabi Muhammad. Maka di situ majlis yang termulia di atas muka bumi ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah, tasyakuran khitan itu membahasa kami basunat, sunatan. Ini hal yang wajib bagi setiap laki-laki. Di dalam mazhab Syafi'i memang ada perbedaan pendapat bagi perempuan, tapi yang mutlak wajib itu laki-laki. Kapan disunat, kapan dikhitan, ini kewajiban orang tua untuk memperhatikan masalah kewajiban ini. Sebelum anak itu beranjak balik, wajib sudah dikhitan. Kalaunya sampai balik tidak dikhitan, berdosa seorang tua, karena anak yang sudah balik itu dia taklif, jatuh beban hukum syariat, maka dia masih membawa najis di bawah situ. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita juga hadir di sini mendoakan yang dikhitan, Ananda Firman, mudah-mudahan cepat sembuh, sehat walafiat, dan mudah-mudahan menjadi anak yang saleh, yang membanggakan kedua orang tua, membanggakan gurunya, membanggakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini penting. Khitan ini sudah dari zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam, kewajiban ini, dan diteruskan para anbiya sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat khitan ini tetap terjaga dan termasuk bagian syariat Islam. Khitan sunat. Anak sudah umur 10 tahun, 10 tahun ini rawan baliknya di 11, 12, 13 nih. Apalagi wah ini karena kan ada yang 12 tahun sudah balik, sudah mencurat nih Pak. Kenapa? Karena gangguan teknologi, karena tontonan yang seharusnya belum ditonton mempercepat baliknya seseorang. Dahulu balik tuh orang SMP baliknya, wah ini SD balik dah. Babinian dulu haid itu rata-rata di SMP, wah ini SD banyak nang haid, masung-sung banarinya balik. Kan haid atau mimpi basah itu menjadi alamat, menjadi tanda baliknya seseorang, yang mana kalau sudah balik dia itu dibebankan hukum syariat, bukan main-main lagi hidup. Mulai dicatat, mulai didata, apa yang diperbuat, dosa dicatat dosa, maksiat dicatat dosa, ibadah dicatat pahala, dia dihukumkan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia berkhitan, sudah pula dia dicukur rambutnya habis digundul, dan diberi nama, diakikah, diberi nama, diakikahi sekalian tasmiyah beres. Bolehlah menyunat dia waktu bayi, boleh. Justru itu nak ada tapi berontak. Menang sudah 13 tahun sunat karena berkata bahaya kedua nih sunat aja gitu, pian aja gitu, bahaya lagi disunat jangan menjawab ujar abahnya mau aku disunat pulang habis kesian mama ikan. Ya Allah lah, semakin kenal, semakin besar anak kita, semakin menalarnya tahu disakit, makin menolak. Naudzubillah. Jadi sadang aja kita ada kayak orang-orang Arab nang bayi itu juga nang seberapa tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun
Ada kan ini lagi yang belum bersunat di grup Habsi nih. Jangan-jangan belum bersunat. Tahu kan benar mah gagalnya awak. Kasihan nanti tukang sunat takajud ya. Bebai membuka astagfirullahaladzim ya. Naga dalam. Ya Allah, gayaan lah. Santri itu nyata ya sudah. Ya udah mungkin. Pathur ya hendak juga. Sudah alhamdulillah. Itu wajib. Akan-akan kan ada urusan, tapi orang tua wajib memperhatikan hal ini. Khitan, masalah berselamatan itu pada wajib. Yang penting wajib di khitan. Bila ada duit nambah selamatan, hendak acaraan kayak yang di sini acaraan, kadang-kadang ada bapak atau ditunda kayaknya. Ada juga kejadian yang kita mendengar tuh lucu. Anaknya hendak kayak sudah dia khitan, bah belum nak sunat mau untung mana itu. Ada sebagian kuitannya hendak, anak ada hendak. Ini anak apa tahu ulun nak sunat ujar banyak ini nagin dulu gitu karena mau mengadakan acara kayak sunat dulu beres. Ini yang wajib tuh khitan, basalamatan tasyakurannya ada wajib, tapi bagus saja mau diadakan semacam ini atau nak kayak bokongan tenang gitu silakan aja mau ada duitnya, yang penting khitannya. Nah ini wajib. Ini syariat Islam. Latih Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wulida maktunan makhulan maqtu'al surrah. Rasulullah itu dilahirkan sudah berkhitan. Kenapa? Karena supaya orang kada lagi melihat auratnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikhitan. Bahkan lahirnya para nabi itu tidak lahirnya seperti kita, jalan kebiasaan, bukan. Nabi para anbiya itu dilahirkannya tidak di kubulnya perempuan, tapi di atas kubul di bawah pusar. Seperti orang bersesar, tapi sesarannya Allah Subhanahu wa taala tanpa bekas, tanpa sakit keluarnya dari situ. Nah ini kewajiban kita meyakini. Kada boleh kita meyakini para anbiya itu lahirnya sama dengan kita lewat jalan yang jijik, bukan jalan yang hina. Tapi Nabi sudah dimuliakan mulai lahirnya, tabalah di sininya tanpa operasi. Memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala buka dan keluar tertutup dengan sendirinya normal bagaikan tidak pernah terbuka. Itu para anbiya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan maktunan, terkhitan. Allah yang memuliakan Nabi. Dan ada memang sebahagian saat ini orang itu yang terlahir dalam keadaan terkhitan sudah ada, tapi dia bukan nabi. Lalu apa lagi? Makhulan, bercalak mata. Nabi itu bungas, lahirnya bersih, tanpa darah, tanpa noda, sudah berkhitan, bercalak mata, maqtu asurra. Itu di Maulid Habsyi ada. Terpotong tali saat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh sama sekali lawan kita. Kita nih pendarahan, berigat, korisaan, ada nang kada pinandu, kuitannya keluar, umatnya kayak warik basah aja. Anak seorang. Ya Allah. Kan Nabi berhasil bercahaya dan syifa yang menjadi bidan Nabi, Masya Allah, melihat keindahan seketika mengangkat daripada bayi yang mulia ini langsung terang. Hatta nazartu ila ba'di kusurir Rum, sampai ke Rum sana kelihatan cahaya terangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini perlu kita perhatikan Bapak, perhatikan Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Kita punya anak, yang sudah punya anak, punya adik, perhatikan jangan sampai terdahulu baliknya ketimbang sunatnya berdosa kita. Yang sampai terdahulu baliknya datang khitannya balung. Aduh susah ajar anakku itu, rayu. Ulun dengar nih rayuannya mau memang kuali kendaraan sebuah kan banyak itu ulun gini hendak baru hendak pulang. Allah, ayo aja, mun mampu aja asal anak mau silahkan. Silahkan supaya mau. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Masya Allah. Dan Islam tuh bersih. Kalau hendak bersih-bersihan, tidak ada agama yang mengajarkan kebersihan selain Islam. Fitrahnya manusia diajarkan khitan, potong kuku bila panjang, cabuti bulu-bulu nang ada di tubuh seperti di ketiak, seperti di bawah itu. Lain bulu batis. Nang paham ya kalau bisa ada paham belum kalau bulu
nak disambat kena pada karena guru cabul bulan paham gitu. Nah jangan nabi kasus syarif ini daripada fitrah Islam itu apa? Sunat memotong, memangkas atau melarap apa nih? Kumis. Tapi jenggot dan nabi panjangin pelihara. Jadi makruh kita tuh mencukur jenggot, makruh. Nang sunat itu kumis dicukur. Nah cukur pakai gunting kan, pakai karet kan. Jenggot ini panjangkan, tumbuhkan, rapiakan. Itu sunat. Dan pahala nak ada putus 24 jam bila kita berjanggut, kita nyatakan ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bercincin sunat itu, selama cincin itu kita pakai dengan ittiba, niat mengikut Rasulullah, selama cincin ada di tangan pahala ngalir, pahala sunat. Tapi kadang mungkin bercincin 24 jam, anak WC cabut, anak guring cabut, terputus pahala sunatnya. Tapi jenggot ini, nak sudah berjenggot nih sokor-sokor, nang balon kedosa, mau dipaksa juga ambil jenggot kambing dilem nah sudah berjenggot, jangan juga nggak itu paksaan benar. Kehendakan ya mau ada di bari gennya lain, kadang mau barang aja ulun dia 11 dia, arti 11 itu sebuting angka 11 dapat juga bang, cuma jadi ulukan nggak kawanan bola aja jenggot panjang cuma 2 bilang kan lucu banget. Nah sudah BC alhamdulillah jenggot itu apa? Niatakan ittiba, mengikuti Rasulullah, berpahala 24 jam guring, mengalir pahalanya. Kenapa? Jenggotnya ada hilang. Nah kecuali jenggotnya untuk guring copot berjalan kemana aja baru pahala, jenggotnya ada. Namunnya kita beramal sunnah yang lain, berimamah ini kan kada mungkin guring berimamah, copot imamahnya, bakopiah, berjubah, berida, ini sunat semua, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tabu dengan sunnah. Melihat orang bergamis jangan tabu, melihat orang berimamah jangan tabu. Ente kalau pada makai ya urusan ente, kalau orang makai urusan orang, niat masing-masing. Kan usah memponis, jauh itu kehendakan jadi wali, itu kehendakan dimuliakan, itu hendak ditoakan. Emang kita tahu hati orang. Nah niat masing-masing. Yang penting imamah, jubah maupun jubah dalam jubah luar itu sunatnya Rasulullah. Kita ada tahu niat orang. Nah pakai, tapi semua itu temporer. Sampai rumah copot, jubah copot, rida copot, imamah habis pahalanya. Kadang ngalir itu bajenggot. Terus apalagi di antara fitrah kita selain mencukur jenggot itu tadi, mencukur kumis, bulu katiak. Bahasa sini bulu katiak, bulu etek ya. Ada apa? Ini ilmu. Nah, jenggot itu jangan sampai kita biarkan lebih daripada 40 hari kada diperhatikan, kada disemprot gitu. Kenapa? Makruh hukumnya, ada haram bang, cuma makruh. Nah ini bulu yang dibawa ketek kita nih, nah itu sunat dicabut, mau tahan, mau kada tahan, potong lah, dilarat kah? Ini sunatnya dicabut bang. Nah dikasih kapur dulu lah, dulu cabut. Imam Syafi'i itu kada tahan, itu diriwayatkan sini kada tahan mencabut tapi bercukur. Kenapa? Ya lumayan rasanya. Terus nah ke bawahnya lagi bulu masing-masing. Itu daripada fitrah Islam, ini ilmu, yaitu jangan biarkan lebih dari 40 hari makruh. Jangan lebih pada 40 hari barasihi. Kenapa? Kada bagus. Itu fitrah sunnahnya Rasulullah. 40 hari sedang bertetabas dulu. Kamu kadang-kadang habis dikurangi supaya jangan bakutu kan, supaya jangan gatal. Ini ada umur aku seumuran nih kada pernah aku nggak perasa kuku nih nah sampai Jumat potongnya sunat. Memang hari-hari yang dipilihkan oleh Nabi itu antara Kamis, Jumat dan Senin itu bagus. Tapi di luar hari itu ada haram, cuma ada fadilat masing-masing dan ada apa namanya di luar hari itu ada kenaasan masing-masing seperti itu. Jadi yang paling bagus tuh Kamis, Jumat. Ada kami mengambil ijazah musalsal biqasil azbar itu Kamis sore ba'da asar. Jadi kami diijazahkan dengan hadis musalsal, kami melihat langsung guru kami memotongnya dan mengijazahkan hadis itu, yang mana guru kami melihat guru sampai ke Rasulullah itu memotong buku di hari Kamis ba'da asar.
Tapi bilanya hendak hari Jumat bagus juga. Jadi sebelum Jumat tuh barasin kuku, ini bulu-buluan barasi bagus tuh Jumat tuh membersihi apa yang tadi disebutkan itu mulai hari Jumat atau Kamis Jumat. Nah, kumis-kumis kuku yang panjang, katiak yang sudah jadi hutan yang di bawah dan lain sebagainya barasi. Dan tadi termasuk khitan, ini kewajiban. Hatta sampai orang kafir pun masuk Islam walaupun sudah besar tetap dikhitan. Tidak ada ceritanya orang masuk Islam itu dia sudah besar tidak dikhitan. Dikhitan walaupun umurnya sudah 30 40. Sebagian orang-orang yang non muslim mereka juga bersunat. Itu 14 abad sudah Islam mengajari hal itu. Alhamdulillah. Nah, di sini kita semakin disadarkan bahwa mengikuti perintah agama itu adalah satu keharusan. Dan jangan hanya di sini saja, jangan hanya sebatas khitan saja. Perintah agama yang wajib itu bukan hanya khitan, tapi juga sholat 5 waktu, juga puasa Ramadan, juga bila kita kaya berzakat, dan juga bila kita mampu berhaji, dan keparduan-keparduan lainnya seperti menuntut ilmu dan lain sebagainya. Itu juga kewajiban. Jangan miring, urusan kewajiban di sini kita gawe, yang lain kita tinggalkan. Berusaha ketahui kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita untuk kita lakukan. Artinya mari mengaji. Bagus nih majelis, bagus grup Maulid Al-Istiqomah saban malam Ahad membacakan di sini di kampung ini pembacaan Maulid. Nah, terus sholawat digemakan. Dan ada majelis, mari juga kita gemakan. Agar apa? Agar kita juga beramal, juga kita ba'ilmu. Ba'ilmu, ba'amal. Ba'amal, ba'ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dunia wal akhirat. Wabil khusus kita mendoakan di dalam berkumpulan yang mulia ini, yaitu mudah-mudahan hajat daripada Uwa Tasro, Paman Tasro atau Bapak Tasro, Tasro Warsola, mirip-mirip karena lebih nyambat. Oh, tahu karena kan di belakang. Mudah-mudahan hajat daripada Uwa Warso sekeluargaan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan anak yang dikhitan yaitu Firman diberikan cepat sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak yang saleh, kebanggaan orang tua, kebanggaan gurunya, kebanggaan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita berdoa dengan berkat perkumpulan yang mulia ini, Allah muliakan kita semua dunia wal akhirat. Allah berikan kita keberkahan dunia wal akhirat, dan mudah-mudahan Allah tutup usia kita semua dalam keadaan baik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, belum minta ampun maaf, minta halal, minta ridho apabila terdapat kesalahan kekhilafan dalam penyampaian ulun ini. Hanya semata-mata mengabulkan hajat daripada Sohibul Bait untuk ulun memberikan kalimat, untuk memberikan sedikit nasihat atau tausiah. Mudah-mudahan ada manfaat, ada keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.